Shalom. 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 Haleluya. Saya senang tadi responnya Pak Toto. Ketika saya bilang shalom, langsung bukan cuma hanya mulutnya saja tetapi tangannya diangkat dan kaki pun juga berdiri. Coba ya kita praktekkan pada pagi hari ini. Cluenya saya bilang shalom, Bapak Ibu langsung berdiri, langsung angkat tangan balas jawab saya. Shalom. Haleluya. Siap ya? Bapak Toto silakan duduk lagi, Pak. Yang berdiri Pak Rudi silakan duduk lagi, kita mau praktekkan sama-sama pada pagi hari ini. Shalom. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Lo kok duduk? Ya udah silakan duduk, gak apa-apa. Ini hanya praktek, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita pada pagi hari ini merindukan kehadiran Tuhan. Amin. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur mengatakan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Pada pagi hari ini jangan puas ketika kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Jangan puas ketika engkau memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Atau jangan pernah puas, oh saya sudah lompat buat Tuhan. Tapi pada pagi hari ini mari katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah batinku, amin. Jangan hanya mulut kita saja yang bernyanyi komat kami, tetapi mata kita keliling kemana-mana, fokusnya ada yang hai ke anak kecil dan lain sebagainya, atau ih pemain tamborinnya gimana lucu sambil motor dan lain sebagainya. Tapi yang Tuhan mau pada pagi hari ini kita benar-benar mulut kita fokus buat Tuhan, mata kita fokus, kaki kita, tangan kita fokus buat Tuhan, dan terlebih lagi jiwa kita benar-benar menyembah Tuhan, amin. Coba sama-sama saya katakan pada pagi hari ini dengan dirinya masing-masing, pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah batinku. Siap? 1, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah batinku. Mari pada pagi hari ini kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kiranya apa yang kita katakan pada pagi hari ini sebagai bentuk deklarasi kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami, jiwa kami mau menyembah Engkau. Kami mau Tuhan, fokus kami hanya tertuju kepada Engkau Yesus. Biarlah kiranya Tuhan tidak ada satupun yang bisa mengalihkan perhatian kami pada pagi hari ini. Bila kiranya hati kami, pikiran kami, mulut kami, bahkan seluruh tubuh kami persembahkan hanya untuk menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau memuliakan Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, kami menyembah Engkau. Mari kita memuji Tuhan. Mari katakan kepada jiwa kita masing-masing, mari pujilah Tuhan hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Bila setiap kita masing-masing secara pribadi pada pagi hari ini mengangkat pujian yang terbaik, mengangkat setiap persembahan-Mu yang paling baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami datang sujud ke altar-Mu, kami sembah, kami meninggikan nama-Mu Yesus. Biarkan perhatian kami Tuhan hanya tertuju kepadamu. Biarkan hidup kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan, kami muliakan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang kami muliakan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang diagungkan. Oh Tuhan, sebab Engkau kudus, Engkau hadir di tempat ini. Nama-Mu
Tapi biarlah setiap kita pada pagi hari ini boleh mengalami hadirat Tuhan, boleh mengalami kuasa Allah bekerja. Haleluya. Yesus, kami bawa penyembahan kami bawa hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk ke dalam tempat kudus-Mu. Haleluya. Masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita mau membawa korban pujian syukur kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Kudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Yang kami nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Keinginan dan hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Jemaat sendal untuk bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan Tuhan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau.
Mari sujud di altarnya yang kudus, di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus, ku sembahkan. Ini rindu kami Tuhan. Biarlah setiap kami sujud menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan keinginan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan di tempat ini. Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang kudus Tuhan. Bila kiranya Tuhan hadirat-Mu melingkupi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hati kami siap membawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan bukan hanya tubuh kami saja yang kami persembahkan buat Engkau, tetapi roh kami, jiwa kami Tuhan,
mau memuji-muji Engkau, mau memuliakan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang termulia, Yesus yang dahsyat, Yesus yang sanggup kami andalkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kau sungguh luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami siap melompat, kami siap menari memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap memuji memuliakan Tuhan bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Siap memuji Tuhan, siap memberikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Jangan hiraukan kiri kanan kita, tapi kita mau fokus kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia yang termulia, Raja di atas segala raja. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya membatasi langit dan layang bernafas memuji Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, agunglah namanya selamanya. Kemuliaannya mengatasi langit dan layang bernafas memuji Dia. Katakan segala kuasa tunduk,
ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Kita semua yang ada di tempat ini bersama-sama kita berperang. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang takut, tidak ada yang gentar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, masih kuat berdiri?
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena memiliki Allah yang begitu maha kuasa. Allah yang berkuasa Tuhan. Bukan hanya di bumi ini saja, tetapi di surga Engkau pun juga berkuasa Tuhan. Kami terlalu bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Bila jiwa kami merindukan Engkau seperti rusa yang haus akan air Tuhan. Begitu juga pada pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari apapun Yesus. Kami merindukan Engkau Tuhan lebih dari apapun Yesus. Ya rala pasakata patakaya rawasyike. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu, bawa seluruh hatimu. Sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini tidak ada yang berlalu begitu saja. Tapi kita dengan penuh ketaatan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka hidup kami untuk Engkau berfirman. Haleluya. Seperti sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi katakan dengan penuh kerinduan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari panggil nama Yesus. Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, segalanya bagiku. Bisa merindukan Engkau Tuhan. Sepertimu sarimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab, Tuhan melawan setiap kami pagi hari ini. Baik jemaatku yang hadir di tempat ini ataupun yang sedang menyaksikan siaran langsung pagi hari ini. Biar kiranya ada
kuasa Allah yang mengalir secara luar biasa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang penuh dengan kuasa. Amin. Kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Kami panggil nama Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Haleluya. Yesus, kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus, Yesus. Ada kuasa yang besar mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Hanya nama Yesus sajalah dalam hidup ini yang memiliki kekuatan dan kuasa tertinggi, baik di bumi maupun di surga. Nama yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Oh haleluya. Nama Yesus ditinggikan.
puji nama-Mu ya Tuhan. Engkau Yesus, Nama Yesus nama yang ajaib. Glory. Yesus Tuhan, Haleluya. Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Yesus. Amin. Haleluya. Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami persilahkan Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami. Melawat setiap umat-Mu yang pagi hari ini datang dengan hati yang hancur, hati yang haus, jiwa yang rindu dipulihkan. Biar kiranya jemaat-Mu akan menerima kepuasan daripada-Mu Tuhan. Seperti rusa yang telah minum air di sungai. Dan rusa ini akhirnya tidak haus lagi. Demikian jemaat-Mu Tuhan akan mendapatkan kelegaan daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah melawat kami pagi ini, yang sudah memberikan pemulihan atas hidup kami. Dan jikalau sebentar kami akan mendengar pesan firman-Mu, Tuhan Yesus menolong kami. Roh Kudus bekerja mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk tim worship pagi hari ini yang sudah membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pagi hari ini saya menyampaikan pesan firman Tuhan dengan judul deliberate atau kesengajaan ya. Sesuatu ada unsur disengaja ya. Nah, ada sebuah ayat firman Tuhan yang saya merenungkan ya. Kenapa kok ini bisa terjadi disengaja seperti itu? Kalau Bapak Ibu bisa melihat ya, teks firman Tuhannya, ini sebuah peristiwa di daerah Betania di mana ada umat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, yaitu Marta dan Maria dan juga Lazarus ya. Kita akan belajar kisah yang terjadi di dalam Injil Yohanes ini. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes pasal yang 11 ayat ke-6. Kesengajaan terjadi atau deliberate. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, ia atau Yesus, apa Bapak Ibu, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kesengajaan ini akhirnya mengakibatkan sebuah kesulitan atau kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan ada komplain dari anak-anak Tuhan waktu itu, yaitu Maria dan Marta mengatakan, Yesus, seandainya engkau datang sebelumnya, maka saudara kami Lazarus tidak mati. Tapi karena engkau terlambat atau sengaja tidak datang, ya ini, kami kehilangan orang yang kami kasihi, bahkan orang juga yang kau kasihi. Kami sekarang mengalami kedukaan, sesuatu yang jauh daripada kami pikirkan. Saya pikir bahwa Lazarus ini umurnya panjang, tetapi kok tidak sesuai dengan harapan kami. Kesusahan hidup dapat menimpa orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Dari peristiwa ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana penderitaan ya atau persoalan kesulitan-kesulitan itu bisa dialami oleh orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mengatakan amin karena mengalami. Ya, iya Pak. Saya sudah sungguh-sungguh hidup benar, hidup lurus seperti yang Bapak sampaikan. Tapi kok hasilnya sudah disikut Pak. Ini disikut lagi, bukan hanya disikut Pak. Tapi diinjek-injek Pak. Bahkan kepala saya semakin ditenggelamkan Pak.
Kesusahan hidup dapat menimpa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Coba kalau seandainya Yesus tidak sengaja terlambat atau menunda kedatangannya, pasti saya nggak akan mengalami kebangkrutan. Saya nggak mengalami sakit penyakit dan sebagainya. Kita lihat dulu di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ke 6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Wah, sudah pakai minyak, pakai rambut kan saudara? Ya. Ini kalau saya bisa gambarkan sudah banyak berkorban, tetap tenaga masih harus diperes buat Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu sebuah gambaran, kalau terkadang kita sudah melayani, tenaga Pak sudah saya habis-habiskan buat Tuhan. Tapi Tuhan masih minta hartamu juga harus dihabiskan. Nah inilah yang terjadi dalam sebuah gambaran ayat ini. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur, ya minyak yang tidak murah harganya. Setelah saya sampai di situ, rambut loh saudara. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini enggak sembarangan orang boleh menyentuh rambut. Apakah Bapak Ibu yang di depan, yang di belakang boleh enggak megang rambut Bapak Ibu yang di depan? Saya mau tanya, kira-kira boleh enggak? Oh enak aja Pak, ini saya tadi mau ibadah tuh saya pergi ke salon loh Pak. Mosok kok mau diuyel-uyel, pasti enggak semudah itu. Ya. Ini bicara mungkin soal harga diri ya, rambut ini ya. Tapi inilah yang diberikan, yang ditunjukkan oleh si Maria. Ya. Dia sudah memberikan yang terbaik, tenaganya bahkan harga dirinya. Makanya Bapak Ibu kalau kita bicara ikut Tuhan, jangan pakai namanya harga diri ya. Pak, harga diriku tuh ditaruh di mana Pak? Mukaku taruh mana? Saya pastikan bahwa muka Bapak Ibu tetap nempel di situ. Tidak kemana-mana. Ya, tapi kalau bicara soal harga diri di hadapan Tuhan, harga diri kita sudah nol. Amin. Yang nampak dalam diri kita adalah Yesus Kristus. Selama kita mau ngikut Tuhan Yesus, selama kita mau melayani Tuhan Yesus, harga diri masih kita pegang. Yesus nggak akan pernah kelihatan di dalam diri kita. Oleh sebab itu kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, lepaskan. Lamaan nanti. Lepaskan harga diri kita dan pakai jubah kehambaan supaya apa, kemuliaan itu nyata. Tapi kalau kita ikut Tuhan, ya, tidak mau rambut kita ditumpahkan untuk menyeka ya kaki Yesus. Suatu saat kita akan terpental Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu siapkan hati kita, mau melayani Tuhan, singkirkan harga diri kita. Dan biarlah kiranya kita mengambil rupa seorang hamba dan kemuliaan akan dinyatakan dalam diri kita. Katakan kanan kiri, tanggalkan harga diri di hadapan Tuhan Yesus. Dan katakan lagi, kenakan jubah hamba. Ada yang keberatan enggak? Oh enggak, oh puji Tuhan. Baik, saya lanjutkan. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia Lazarus yang engkau kasih apa? Sakit. Perhatikan Bapak Ibu, dia yang engkau kasihi. Orang-orang yang dikasih Tuhan itu bisa sakit. Di sini tidak dikatakan Tuhan, Lazarus yang kau benci itu sakit, syukur. Tidak. Tapi ayat dikatakan di dalam ayat yang bagian terakhir, Tuhan, dia Lazarus yang engkau kasihi sakit. Jadi orang-orang yang dikasih Tuhan itu bukan jaminan kita anti terhadap sakit penyakit. Orang yang dikasih Tuhan Yesus itu tidak anti dalam masalah. Hidupnya akan enak terus. Akan mendapatkan senyuman setiap jalan menuju pekerjaan kita. Tidak selalu.
Dia yang dikasihi Tuhan Yesus bisa sakit. Katakan kanan kiri, kamu bisa sakit loh. Kamu sudah korban berapa banyak untuk Tuhan Yesus. Ingat, kamu bisa sakit. Ya, ini kata firman Tuhan. Jadi kesusahan hidup dapat menimpa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Bapak Ibu kalau mau ibadah, mau berdoa, mau baca firman Tuhan dengan motivasi supaya saya enggak sakit, tolong dilihat ayat ini. Keliru Bapak Ibu. Pak saya suka beribadah, kenapa? Supaya enggak ada masalah Pak. Pak saya ajak keluarga saya untuk rajin ibadah Pak di gereja, supaya enggak ada masalah Pak. Salah. Karena enggak ada jaminan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bebas dari masalah. Tidak ada jaminan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, Dia yang engkau kasih sakit. Jadi Bapak Ibu yang hari ini sudah berkorban, meninggalkan semuanya untuk datang beribadah, siap-siap kita bisa sakit. Siap-siap kita bisa kena masalah. Siap-siap kita akan menjalani lorong-lorong kehidupan yang gelap. Tetapi nanti kita akan lihat Bapak Ibu, itu semuanya diizinkan Tuhan. Apa yang menjadi harapan saudara ketika saudara mengasihi Tuhan Yesus? Apa harapannya? Ya pasti dong, kalau ada masalah saya klaim janji Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Yesus kemarin sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, mungkin kita akan mengklaim, Tuhan mana janjimu? Aku sudah memberkati, aku sudah memberikan hati untuk gerejamu. Tapi sekarang aku dalam masalah, aku klaim janjimu. Katanya kalau aku peduli, kalau aku mengasihi gerejamu, maka aku akan dilindungi, mendapatkan berkat Tuhan. Tapi mana buktinya? Apa yang menjadi harapan saudara ketika saudara sudah mengasihi Tuhan Yesus? Pertanyaan pertama nanti bisa dicatat dan hari Rabu nanti bisa di-sharingkan kembali. Nanti Mbak Marla sama Mas Daniel akan menguraikan karena saya tidak ada di tempat. Apakah kita tetap terus mengasihi Tuhan Yesus sekiranya kita tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau tetap setia enggak? Kalau tidak mendapatkan sesuatu yang Bapak Ibu harapkan selama ini. Siapa yang mengatakan, Pak saya mau tetap setia? Meskipun saya sudah habis-habisan buat Tuhan Pak. Saya tetap mau maju terus Pak untuk Tuhan. Bisa angkat tangan. Terima kasih. Tuhan lihat ya yang angkat tangan tadi Tuhan. Mereka siap. Sekali lagi. Siapa yang tetap setia maju meskipun akan mengalami badai hidup, ya, meskipun tidak mendapatkan sesuatu dan sudah mengasihi Tuhan. Siapa? Angkat tangan. Oke, sekali lagi. Saya pastikan Tuhan, tengok satu persatu Tuhan. Iya, oke, terima kasih. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu, ini janji saya karena saya akan menyaksikan dan saya sudah izin kepada yang bersangkutan Bapak Ibu, mudah-mudahan cepat waktunya ya, sempat. Hari Jumat kemarin saya sama Yuda, anak kami pertama, untuk datang ke bengkel sepeda motor karena memang dua motor kami, motor Yuda sama motor istri, sudah waktunya untuk diganti oli. Dan saya bawa motor saya, Yuda bawa motor istri ya, dan dibawa ke sebuah bengkel. Tujuan kami adalah untuk ganti oli dan ganti ban. Motornya Yuda sekali akan kami ganti ban karena hari ini usai ibadah mungkin sekitar jam 2 saya sama Yuda akan ke Palangkaraya. Nah, kami datang ke sebuah bengkel, memang itu masih ada hubungan dengan kami, hubungan keluarga masih ada Bapak Ibu, dan saya ketemu langsung sama seorang ibu yang pemilik dari bengkel ini dan toko ini. Kami sampaikan, kami datang, ini adalah untuk servis dan ganti ban dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, sudah itu saja, karena memang itu yang tujuan kami Bapak Ibu. Tetapi dalam hati saya mengatakan, coba ditawari, ibu ini
sebuah tempat usaha ruko ya di daerah Bundaran KB sana. Oh iya deh Tuhan, saya pernah dititipi oleh saudara dari istri ya untuk menjualkan sebuah ruko di kota ini Bapak Ibu. Dan saya diingatkan, terus akhirnya saya panggil pemilik daripada bengkel ini dan saya sampaikan ada sebuah ruko dijual, ya ini juga masih punya saudara, saya bilang gitu. Lokasinya di mana? Dia panggil saya David ya karena ya memang umur enggak jauh ya. Nah di mana Fit? Nah saya gambarkan gini lokasinya ini. Terus akhirnya dia puas, dia ngambil kunci mobil. Ayo kita cek. Wah saya dalam hati, serius kah ini? Akhirnya dia ngajak saya, coba kamu yang pegang mobil. Dengan PD-nya saya ambil mobil baru Bapak Ibu. Terus saya ingat lagi, tanya dulu itu mobilnya ini matic atau manual. Oh ya, Aking mobilnya ini apa ini? Matic atau manual? Matic. Oh minta maaf, Aking aja yang pegang. Loh kenapa? Saya nggak bisa pegang matic, saya manual. Akhirnya Bapak Ibu kami naik mobil itu, kalau biasanya ya dari tempat bengkelnya ini ke Bundaran KB, kalau saya naik mobil ya mungkin 5 menit nggak nyampe, itu bisa setengah jam. Tetapi ternyata setengah jam itu sebuah kesempatan, nggak ada angin, nggak ada hujan. Beliau langsung curhat Bapak Ibu. Dia menceritakan bagaimana semua ini karena berkat Tuhan. Usahanya di tahun 2024 ini memang progresnya luar biasa. Saya sudah lama tidak datang ke bengkel itu Bapak Ibu. Saya melihat karyawannya sudah tambah banyak, baik di montir ataupun yang di toko, pelayan di toko ini banyak. Dan kemudian berjejer mobil-mobil yang cukup bagus. Ada truk box 1, kemudian ada box mobil mini 1, dan ada mobil pribadi. Saya tanya ini semua milik dia. Bahkan ketika saya tawari yang di Bundaran KB ini Bapak Ibu, nilainya ratusan juta. Dia menyanggupi, saya dalam hati luar biasa. Nah di tengah-tengah dalam perjalanan itu Bapak Ibu, sampai ke Bundaran KB itu, dia banyak sekali curhat. Dia mengatakan bahwa ini semuanya karena berkat Tuhan. Single parent loh saudara, karena divorce ya. Dia menceritakan semuanya ini karena berkat Tuhan David. Kamu tahu bahwa tahun 2008 saya mengawali ini, usaha ini, dengan kondisi yang pas-pasan. Itu harta mungkin simpanan yang terakhir, harus sewa ruko dan anak-anak masih kecil. Seorang ibu, Bapak Ibu, saya melihat luar biasa. Dan akhirnya Tuhan izinkan saya membuka toko ini. Betul, memang waktu itu dia yang langsung layani sendiri karena masih kecil Bapak Ibu. Dan pada saat perintisan yang cukup berat, uang sudah dihabiskan untuk belanja barang toko tadi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama dia, gereja membutuhkan berkat. Aku tahu bahwa engkau masih ada berkat, masih ada dana yang kau punya. Ibu ini memang suka menabur pada waktu itu, waktu masih bersuami Bapak Ibu. Dan waktu divorce ini benar-benar sudah nggak ada pemasukan dari sang suami. Ibu ini mandiri. Dan dia mengatakan, Tuhan uangku sudah habis. Udah untuk modal toko ini. Tahun 2008 dia sewa ruko itu sekitar 25 juta. Itu angka yang cukup besar tahun itu Bapak Ibu. Ya. Satu pintu 25 juta. Uangku sudah habis. Tapi Tuhan tahu. Dia mengatakan apa? Enggak, kamu masih punya emas. Saudara, enggak tahu seberapa banyak emas itu dibawa ke toko emas, terus kemudian dicairkan dan disumbangkan di gereja, habis. Suami ya waktu masih bareng, memang ibu ini suka memberi dan seringkali suaminya marah Bapak Ibu. Untuk apa sedikit untuk gereja, sedikit untuk gereja. Kamu tahu waktu pas anak sakit, mana ada gereja yang datang ke sini. Waktu kita enggak punya beras, mana ada gereja kasih beras. Saudara, jawaban sang ibu ini apa? Tuhan, aku berdoa kiranya suamiku dijamah Tuhan supaya mengalami kasih Tuhan. Wah, luar biasa. Artinya begini Bapak Ibu, bahwa ibu ini suka memberi karena dia mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada berkat diberi. Ketika Roh Kudus gerakkan Tuhan, dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata suaminya belum dijamah Tuhan dan dia suka marah. Dan dalam doanya, Tuhan jamah suamiku, supaya suamiku mendapatkan jamahan kasih Allah. Sehingga apa yang kulakukan untuk pekerjaanmu, dia akan mendukung. Sampai akhirnya divorce saudara, berpisah. Suaminya masih belum bisa terima. Singkat cerita Bapak Ibu,
dia sudah banyak memberkati dan seperti firman Tuhan ini. Maria, Marta mengasihi Tuhan, kehidupannya semakin secara ekonomi hancur. Dia mengatakan, Tuhan, tahun depan aku harus menyiapkan dana 25 juta untuk bayar ruko ini. Uangnya dari mana? Anak-anakku perlu untuk sekolah. Tapi dia bersaksi, Tuhan itu ajaib ya. Waktu kelas kita membutuhkan Tuhan kasih, Tuhan berkati. Dan saya katakan amin. Tuhan pasti akan pelihara kita. Tuhan tidak pernah berhutang. Betul. Dan di dalam kesaksian di dalam mobil itu terus dia bicara soal kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya bisa sampai hari ini saya seperti kayak gini, ini karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Saya bilang iya. Saya melihat kondisi sekarang ini tinggal menikmati saja, tidak perlu neko-neko. Iya, saya nggak mau neko-neko. Saya akan hidup lurus, tetap saya akan membuka hati untuk Tuhan. Dan di dalam, kalau saya melihat kesuksesannya hari ini Bapak Ibu, dia ini mengatakan, saya ini adalah pengelola berkat Tuhan. Semuanya titipan Tuhan. Dan saya tambahkan betul, kita adalah manajer. Kita bukan owner, kita bukan pemilik daripada berkat ini. Iya, saya siap. Roh Kudus kalau gerakan saya akan mau kerjakan. Dan luar biasanya saya ditunjukkan benar ya mengenai progresnya kehidupan ibu ini yang luar biasa. Mengalami pemulihan yang begitu cepat sekali. 2008 dan sekarang 2024. Beliau sudah dipulihkan Tuhan secara luar biasa karena dia mau belajar taat. Saya sangat diberkati dengan beliau dan yang luar biasa sekali saya jarang menemukan ada anak-anak Tuhan yang di dalam tempat usahanya berani menyetel sebuah musik ya, di mana karyawannya yang tidak satu iman. Bapak Ibu kalau ada kesempatan bisa silakan berkunjung ke bengkelnya. Kalau ada ibu ini, pemilik toko ini, pasti akan mendengarkan suara pujian lagu karismatik. Kemarin waktu saya ke sana, dia buka toko, langsung Bapak Ibu dia setel lagu musik, karena saya datang lebih awal. Karyawan sudah nunggu kok, para customer sudah pada nunggu. Dia baru buka. Nah setelah dia buka, karyawannya ngurusi semuanya, dia langsung ke meja kantornya, dan dia putar musik, lagu penyembahan. Dan saudara tahu, ada bahasa roh di situ, setel kuat-kuat. Padahal karyawannya tidak satu iman. Semuanya tidak ada yang satu iman. Dan para customer-nya tentu saja. Loh, Bapak kok tahu? Ya dari pakaiannya kelihatan Bapak Ibu. Dan saya memang tanya, apakah ada yang satu iman? Tidak ada. Saya kasih tahu, saya kasih berikan acungan jempol. Luar biasa. Enggak semua orang berani ya di dalam tempat usahanya setel lagu rohani kenceng-kenceng. Bahkan bahasa roh lagi saudara. Ada bahasa rohnya saudara. Waktu pas lagu setel diputar itu, saya dapat ini luar biasa. Aking tetap dilanjutkan saja karena ini milik atau tempat usahanya Aking jadi bebas aja. Iya, saya dari dulu suka lagu-lagu rohani. Inilah yang menjadi kekuatan saya, damai sejahtera. Jadi ada sales pun juga tetap ada setel lagu itu. Bapak Ibu silakan bisa dicoba atau mungkin bisa diikuti. Ya, mari datangkan hadirat Tuhan dengan senantiasa. Mendengarkan lagu-lagu rohani ya di tengah-tengah ya masyarakat atau di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak satu iman. Ya kalau memang Bapak Ibu diberikan kekuatan roh untuk memutar itu silakan ya di warung atau di mana. Dan saya melihat buktinya luar biasa. Ibu ini dipulihkan dan diberkati secara luar biasa. Hari ini saya teringat Tuhan apa yang mau saya saksikan ini. Ternyata Tuhan tuntun saya berjumpa dengan ibu ini. Dan dia berdoa, David tolong bantu doa supaya yang di Bundaran KP tidak ada masalah. Supaya kami akan ambil itu. Saya dalam hati luar biasa. 2008, 0. Tapi sekarang dipulihkan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan gak pernah lupa. Amin. Tuhan gak pernah tidur. Dan saya diingatkan dan diberkati dengan kata-katanya. Saya percaya David. Perbuatan baik saya pada Tuhan selalu diingat. Dan sekarang yang saya terima ini karena Tuhan mengingat dan memberkati saya. Dan berkat Tuhan dilimpahkan secara luar biasa. Pengorbanan yang dulu tidak seberapa dibanding berkat yang dia terima hari ini. Saya ngomong sama dia, Ibu izinkan saya bersaksi nanti ya, menggunakan kesaksian Ibu ini untuk pelayanan saya. Oh silakan kalau memang itu menjadi berkat. Dan hari ini saya bagikan kepada Bapak Ibu.
Ya, Tuhan tidak memandang siapa diri kita. Meskipun kita mungkin berjuang sendiri, tapi kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan berkati hidup kita. Amin. Tuhan selalu ingat hidup kita. Saya kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Dan Ibu ini membayar harga mahal. Ya, ada sebuah firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita, syarat menjadi pengikut Kristus, yaitu pikul salib. Firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38 berkata dalam terjemahan edisi 2, terjemahan baru edisi 2. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak mematikan kedagingannya, keakuannya, termasuk yang tadi namanya harga diri, ya, tidak layak ikut Tuhan. Kita harus memikul salib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bebannya salib kepada setiap anak Tuhan beda-beda, Bapak Ibu. Tapi itu harus kita pikul dan kemudian kita mengikut Tuhan, bukan mengikuti caranya kita sendiri. Firman Tuhan dengan jelas, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku. Kita memikul salib tapi kalau tidak mengikut Yesus tidak layak, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Satu paket, pikul salib dan juga tetap mengikut Kristus. Artinya bahwa ada penyangkalan-penyangkalan diri kita. Salib di sini berbicara tentang keegoisan diri kita, ambisi, kemanusiaan, kedagingan kita yang harus kita tanggalkan. Manusia lama kita yang harus kita buang. Itu salib kita, Bapak Ibu. Dan mulailah kita mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Memang tidak mudah, itu berat, Pak. Saya masih menyukai, Pak, tentang kesenangan dunia ini. Lah ini sebuah konsekuensinya. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus tinggalkan kesenangan duniawi. Kesenangan-kesenangan dunia yang tidak permanen atau tidak kekal ini, yang sementara ini harus kita tinggalkan. Kita kemarin belajar bagaimana kita harus memperlengkapi diri kita. Ya, bahwa iblis ini terus menyerang hidup kita supaya kita lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Dan hari ini kalau kita mau mengatakan aku mengikut Yesus, tapi kalau masih menyukai kesenangan-kesenangan dunia dan tinggal di dalam kehidupan dunia ya dengan segala kesenangan yang ada, maka tidak layak bagi Tuhan. Penderitaan adalah karunia Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita mengerti, pahami. Ya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Penderitaan itu bukan sebuah masalah dalam hidup kita, tetapi itu karunia Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Itu karunia. Ya, jangan hanya minta karunia berbahasa roh, karunia mengajar, karunia pelayanan. Tetapi harus ingat bahwa penderitaan itu karunia, Bapak Ibu. Amin. Jadi mari Bapak Ibu terhadap pikul salib, ya, menyangkal diri, kemudian untuk penderitaan. Ini satu paket yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan dalam hidup keluarga dari Marta ini mengingatkan kembali bahwa kita ikut Tuhan ini bukan hanya untuk senang-senang saja, bukan mengejar berkat saja, tapi kita mau dipanggil Tuhan untuk dimuridkan supaya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata di dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Apakah kita akan tetap terus mengasihi Tuhan Yesus sekiranya kita tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan? Firman-Nya berkata, biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiranmu, karena Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, supaya kita bersatu dan hidup dengan tenang, dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Apakah kita akan tetap terus mengasihi Tuhan? Oh ya, jelas kita harus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan ketika kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi kita mengalami sebuah kesulitan atau penderitaan, ya, karena penundaan yang terjadi, Bapak Ibu, kita harus yang pertama
Kita harus menguasai diri. Menguasai diri apa? Hati dan pikiran. Supaya apa? Tetap tenang dan tetap bersatu dalam Kristus. Jangan pernah lari daripada Tuhan Yesus ketika kita dalam penderitaan, dalam kesulitan. Jangan ambil keputusan sendiri. Ketika kita mengalami sesuatu yang berat dalam hidup ini. Ketika Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan, mari tetaplah datang kepada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, tetaplah bersatu dalam Kristus. Jangan lepas. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sikap saya? Saya sudah mengasihi Tuhan, tetapi diizinkan adanya penderitaan karena Tuhan seakan-akan terlambat, sengaja terlambat menolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Kuasai diri kita, yaitu hati dan pikiran kita. Seringkali kan hati dan pikiran ini kalau melihat sesuatu yang enggak baik, kita langsung pikirannya negatif Bapak Ibu, banyak ngomelnya. Hari ini ketika kita sudah mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan mengalami sesuatu yang tidak baik, jangan ngomel. Amin. Katakan kanan kiri, jangan mengomel. Kuasai hati dan pikiranmu. Supaya apa? Tetap tenang. Ya, dan bersatu pada Tuhan, tetap melekat kepada Kristus. Apapun yang terjadi, aku tetap mau melekat pada Kristus. Dan yang kedua yaitu tetaplah mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan tadi berkata, dan marilah kita selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Tuhan di dalam setiap kesulitan hidup. Saya tahu Bapak Ibu, saya bisa merasakan karena saya juga hidup dalam dunia ini. Bagaimana kita ditimpa dengan masalah. Tidak enak, betul berat. Tapi mari kita belajar menguasai diri kita yang suka memberontak, yang suka berpikiran negatif. Percayalah bahwa Tuhan ini baik selalu dalam hidup kita, dalam rencana-rencananya. Rancangan hidupnya bagi kita. Makanya mari kita kuasai hati kita dan pikiran kita untuk selalu bersyukur. Ya. Mengucap syukur dan berpikiran positif kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu dalam Injil Yohanes ini. Dalam kesusahan Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah terhadap orang yang mengasihinya. Ketika Bapak Ibu sudah yakin di dalam iman Tuhan Yesus, saya sudah hidup lurus. Tapi ketika diizinkan kita dalam penderitaan, tetaplah percaya ada rancangan terbaik bagi saya. Amin. Ya, seperti dalam Injil Yohanes, kita baca dulu Yohanes pasal 11 ayat 5 sampai 6. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kenapa Tuhan kok enggak tepat waktu kali ini? Kenapa kok Tuhan kok mundur-mundur dan akhirnya aku harus mengalami masalah ini? Saya teringat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba Bapak Ibu kita ambil waktu sebentar untuk kita merenungkan. Ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, pernah enggak kita mengalami hidup yang enggak enak? Pasti kita mengalami hidup yang enggak enak. Ya. Kita mengalami kondisi yang itu tidak kita harapkan. Loh Tuhan, kok seperti ini ya, kadang-kadang seperti itu Bapak. Tapi hari ini mari kita belajar bahwa dalam kondisi seperti ini seakan-akan Tuhan izinkan. Dia sengaja terlambat untuk menolong ya, terjadinya penundaan. Mari kita akan bangun pikiran kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu tetap memiliki rancangan-rancangan yang indah dalam hidup saya. Dan saya melihat ibu yang saya saksikan tadi, ya luar biasa rancangan Tuhan. Dalam masa perintisannya sekitar 16 tahun Tuhan pelihara. Dan anak-anaknya puji Tuhan ada yang bisa kuliah saudara. Ya sebentar lagi akan selesai. Ya, dan yang pertama sudah bisa sudah berkeluarga dan punya usaha sendiri saudara. Saya melihat ini rencana Tuhan yang luar biasa meskipun dia mengatakan saya diintimidasi sama anak-anak Tuhan ya karena berkat yang saya berikan pada gereja ternyata itu menjadi masalah buat gereja yang lama Bapak Ibu. Dia didatangi dengan
anak-anak Tuhan dari gereja yang lama, diteror seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Dan itu membuat dia trauma. Makanya ketika dia diajak ibadah lagi, saya trauma untuk di gereja yang lama itu Bapak Ibu. Dan dia memutuskan di tempat yang baru ini. Saya katakan tidak apa-apa, yang penting ibu bisa bertumbuh di dalam gereja yang baru. Iya, saya masih trauma di gereja yang lama. Karena dia sering diteror Bapak Ibu. Dan itu terjadi bertahun-tahun Bapak Ibu, bisa dibayangkan. Tetapi luar biasa, rancangan Tuhan, rancangan yang indah dalam hidup kita semua. Dan ibu ini akhirnya mengalami tergenapi rancangan yang indah itu. Rancangan atau rencana Allah terhadap orang-orang yang mengasihinya pada saat mengalami kesengajaan penundaan. Apa sih maksudnya Allah? Kenapa saya diizinkan mengalami sebuah kondisi yang tidak mengenakan atau mengalami masalah hidup, padahal saya sudah setia melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Yang pertama adalah supaya kita dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita adalah sebagai terang dan garam dunia. Amin. Biarlah kiranya keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini yang redup cahayanya, kita membawa kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Tuhan izinkan kita sudah melayani, sudah mengasihi Tuhan, tapi kok kondisinya tetap tidak baik, tetaplah bangun iman kita. Semuanya Tuhan izinkan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang kedua, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan mengalami penderitaan, tujuannya adalah untuk memproses imannya semakin kuat, Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat 15, dan sebenarnya lebih baik itu, waktu itu aku tidak hadir di sana untuk menyembuhkan Lazarus, karena kejadian ini akan membuat kalian lebih percaya kepadaku. Nah sekarang mari kita pergi kepadanya. Bapak Ibu, ada sebuah proses yang cukup berat dalam hidup kita, tapi tujuannya adalah apa? Supaya kita memiliki iman yang kuat. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, jangan kita mundur daripada Tuhan, tapi tetaplah kita bersatu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu bisa melihat, wow, menyala. Nggak tahu ini tangannya siapa, tapi bukan cuma di sini karena saya melihat semuanya polos, ya. Tapi di rumah itu kinclong-kinclong ternyata. Ini adalah gambaran emas, ya, yang sudah dipoles, dibentuk ya menjadi perhiasan. Nah waktu emas ini masih dalam bentuk yang aslinya ya butiran-butiran, harganya pasti beda dengan yang sudah dalam bentuk perhiasan. Benar ya, biasanya kalau masih asli itu kan harganya murah. Tapi kalau untuk menaikkan harga emas itu harus diproses dulu. Dia dibakar, dipanas, ditempa, dibentuk dan sebagainya. Semakin rumit ya. Emas itu dibentuk menjadi sebuah perhiasan, pasti akan nilainya akan semakin mahal. Setuju ya? Benar seperti itu ya. Jadi harga emas itu akan mahal sekali Bapak Ibu dengan berbagai bentuk model, kerumitan perhiasan itu pasti harganya semakin mahal. Saya mengatakan kepada ibu ini, ibu prosesnya cukup panjang dan begitu rumit. Tetapi saya melihat proses yang panjang, proses yang rumit itu akhirnya menghasilkan ibu iman yang kuat. Ibu memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Sehingga saya percaya hari-hari ini ketika diterpa badai, ibu akan tersenyum saja. Betul David, saya bersyukur sama Tuhan. Dengan proses yang waktu yang panjang itu ternyata Tuhan sedang membentuk saya menjadi perhiasan yang harganya mahal. Iya betul, tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan tidak mau diproses lama. Maunya yang sebentar saja. Nah akhirnya akan menghasilkan kualitas yang tidak baik Bapak Ibu. Bahkan tidak tahan terhadap masalah. Tapi hari ini kita belajar sekali lagi biar kiranya melalui kisah Lazarus ini kita semuanya tetap mau tinggal dalam proses Tuhan. Jangan buru-buru keluar dari proses Tuhan kalau memang Tuhan belum selesai memproses hidup kita. Amin. Biar kiranya proses Tuhan itu selesai sampai sempurna. Kesengajaan penundaan, Pak cukup panjang Pak. Iya, karena ini besok saya enggak khotbah lagi, saya berangkat. Izinkan saya agak lama dikit. Kesengajaan penundaan menghasilkan kualitas hidup. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia
sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita melihat bahwa kesulitan ya, proses ini membuat hidup kita semakin berkualitas. Terjadinya kesengajaan yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita bukan berarti tidak mengasihi kita. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau terjadi kesengajaan ya seakan-akan waduh kok bisa terjadi seperti ini ya, penderitaan seperti ini ya. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli pada kita. Tetapi Tuhan ingin ya supaya kita bisa lebih mengandalkan janji-janji Tuhan Yesus ya. Sehingga kita benar-benar akan memiliki kehidupan yang berkualitas. Yang kedua, terjadinya kesengajaan yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita bukan berarti dia tidak mengasihi kita, namun supaya hidup kita membawa kemuliaan bagi Tuhan dan iman kita semakin teguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita tetap terus bersatu kepada Tuhan. Seandainya terjadi penundaan-penundaan, tetaplah sabar dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan sekaligus juga berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan akan dimeteraikan melalui sakramen perjamuan kudus pagi ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya Engkau boleh campur tangan dan menyempurnakan sehingga kehidupan jemaat-Mu tetap kuat, tetap teguh di tengah-tengah penderitaan meskipun mereka sudah sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mereka bila kiranya tetap terus maju ke depan, mereka tidak akan pernah mundur Tuhan karena ada proses yang harus diselesaikan secara sempurna sehingga kehidupan jemaat-Mu Tuhan berkualitas, memiliki daya nilai jual yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Kau menjadikan anak-anak-Mu di tempat ini adalah anak-anak yang spesial. Melalui proses kehidupan yang rumit, biar kiranya jemaat-Mu semakin teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur boleh menerima anugerah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus, unsur-unsur perjamuan kudus yang akan kami terima pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh menguduskan, Tuhan menyucikan, dan biar kiranya kami layak menerimanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi kami semua, dan kami dilayakkan menerima berkat unsur-unsur perjamuan kudus pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya minta yang bertugas bisa maju ke depan. Haleluya. Tuhan
tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita akan makan roti sebagai lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima penganiayaan, luka demi keselamatan kita semua. Kita akan makan roti ini dengan penuh iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus dengan sikap hati dan juga ucapan syukur kita kepadanya dengan penuh iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi jemaat bisa datang kepada Tuhan mengucap syukur atas unsur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kiranya melalui unsur perjamuan kudus pagi hari ini selalu mengingatkan atas karya Allah yang begitu luar biasa. Dan kita memiliki kehidupan yang lebih lagi menghormati Tuhan, menghargai atas karyanya. Melalui karyanya di dalam Yesus Kristus saya dan Bapak Ibu diselamatkan dari kebinasaan kekal. Mari kita akan lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Membuat kita benar-benar mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Kita boleh lebih lagi berani untuk lebih meninggalkan setiap apa yang menghalangi kasih kita kepadanya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk unsur perjamuan kudus pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami begitu besar kasih-Mu yang dicurahkan atas kami. Kiranya kuasa daripada unsur-unsur perjamuan kudus ini membawa hidup kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Memahami panggilan hidup kami bukan lagi untuk mencari kesenangan dalam dunia ini. Tapi kami boleh menyelesaikan pikul salib kami Tuhan. Dan hidup kami lebih berdampak lagi membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena kami menyadari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali tidak lama lagi. Tuhan menyadarkan kami senantiasa untuk kami tidak main-main mengikut Tuhan. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas unsur-unsur perjamuan kudus pagi hari yang telah memeteraikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saya bisa lambaikan tangannya kalau diberkati. Haleluya, semua kita diberkati. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelum memberikan persembahan, saya sudah ingin memastikan bagi seluruh jemaat sudah mendapat amplop yang ada stempel. Sudah ya? Semua sudah dipastikan. Jadi pada pagi hari ini teknisnya uang amplop yang ada
stempelnya ini tetap kita akan masukkan ke dalam kotak perpuluhan karena amplopnya berbeda ya, yang perpuluhan dan yang janji iman yang sudah kita janjikan minggu lalu. Jadi teknisnya tetap kita masukkan di kotak persembahan perpuluhan. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya kepada yang bertugas melayani untuk bisa maju ke depan karena hari ini minggu pertama, kita dengan sikap hati sungguh-sungguh kita mau maju ke depan membawa setiap membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan tergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus cinta saya, saya cinta Yesus, Yesus cinta saya. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta kita semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Sekali lagi ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cintanya kita semakin indah, cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya. Haleluya, saya percaya setiap kita pada pagi hari ini sedang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat cinta yang kau berikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami bisa merasakan cintamu begitu dalam mengalir memenuhi kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat buat setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Baik itu persembahan ucapan syukur kami, karena kami ingin Tuhan mengatakan bahwa apa yang kami miliki semuanya milik Engkau. Kami hanya pengelola-Mu Tuhan. Apa yang Engkau berikan kepada kami semuanya bersifat titipan Tuhan. Itu sebabnya kami mengangkat buat persembahan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Buat setiap persembahan, persepuluhan dan buat persembahan janji iman yang sudah ditabur dengan penuh ketaatan kerelaan pada pagi hari ini. Kami mau kuduskan oleh darah Yesus. Bila kiranya setiap persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini semuanya menyenangkan hati-Mu dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak puas sampai di sini saja menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan, karena kami mengalami cinta-Mu Tuhan. Maka tambah dalam lagi kami mau lebih lagi menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Bila kiranya seluruh hidup kami, apa yang kami miliki, kami
kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Jadikan kami pengelola yang bijak, jadikan kami pengelola yang benar-benar tidak terikat dengan apa yang sudah Engkau titipkan Tuhan. Oleh setiap hidup kami, harta kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kepada jemaat saya persilakan untuk bisa duduk ya. Saya mengundang sekali lagi, minta waktunya, saya mengundang Yuda untuk bisa maju ke depan. Karena hari ini Yuda jam 2 tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, Yuda akan kemana? Yuda bukan tanggal 2, hari ini dia akan pergi ke Palangka. Untuk apa? Bukan pelesiran, tetapi untuk 4 tahun ke depan dia tidak akan mengisi setiap minggu di tempat ini keyboard. Saya jadi sedih Bapak Ibu, minta tisu deh. Karena saya bersama dengan Yuda mulai dia dari kecil, dari sekolah minggu, dan saya tahu betul pertumbuhan Yuda bukan cuma hanya fisiknya saja. Sekarang dia kayak pohon kelapa tinggi, menjulang tinggi, tetapi saya melihat bahwa pertumbuhan imannya juga luar biasa. Kiranya pada pagi hari ini kita melepaskan Yuda. Sekarang nanti dia di Palangka hidupnya akan sangat-sangat bebas. Tidak ada lagi papi yang cerewet, tidak ada lagi mami yang setiap hari ngomel. Dan itu saya percaya itu akan nanti sangat dirindukan. Mungkin seminggu 2 minggu Yuda gak akan rindu, senang gitu ya merdeka, pisah. Tapi saya yakin sekali, jangankan 2 minggu, kayaknya 3 minggu 1 bulan gitu, Yuda pasti akan merasa sangat kesepian. Dan pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu mengasihi Yuda di tempat ini. Siapa sih Yuda? Bahkan jangan sampai ada yang gak kenal. Yuda ini anak Bapak Gembala yang tadi berkhotbah. Kita mau memberkati supaya 4 tahun ke depan, bahkan targetnya kemarin waktu di kaum muda dia mengatakan, Tante aku mau lulus 3,5 tahun udah S1. Kita dukung di dalam doa, amin. Siapa yang mengasihi pada pagi hari ini? Yang mengasihi bisa ulurkan tangannya panjang-panjang, kita mau lepaskan berkat yang terbaik. Karena tanpa dukungan doa dari kita, dari Bapak Ibu di tempat ini, Yuda tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Karena di sana dia akan memulai segala sesuatunya baru, pendidikannya yang baru, bahkan komunitasnya baru, tempat ibadahnya juga nanti baru. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita pada pagi hari ini. Kita mau mengarahkan tangan kita mau memberkati saudara Yuda. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami mengarahkan tangan kami dan kami mau memberkati anak kami Yuda Krismanuel Tuhan. Yang dimana pada hari ini Tuhan, anakmu akan Tuhan pergi ke Palangka dengan tujuan untuk menempuh pendidikannya lebih lagi Tuhan. Kami melepaskan Yuda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya berkat yang terbaik, berkat penyertaan Tuhan boleh selalu menyertai Yuda mulai dari pagi hari ini sampai selama dia menempuh pendidikannya di Palangka selama 3,5 tahun atau 4 tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila kiranya Engkau melindungi, Engkau menjagai setiap langkah-langkahnya Tuhan. Engkau yang menjauhkan Yuda dari pergaulan-pergaulan yang bebas. Engkau yang menjauhkan Yuda dari berbagai niat-niat orang jahat. Engkau yang menjauhkan Yuda dari berbagai pengaruh-pengaruh yang membawa dampak buruk dalam kehidupannya Tuhan. Tutup bungkus Yuda dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bila kiranya kuasa darah Yesus boleh menutup bungkus Yuda pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkat keberhasilan, berkat kesuksesan, berkat kepintaran Tuhan akan Engkau berikan kepada Yuda selama dia menempuh pendidikannya di kursi perkuliahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Buat jurusan yang dia akan ambil, Engkau memberkati, Engkau mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jika Engkau menempatkan Yuda di dalam jurusan tersebut, maka ada rancangan Allah yang dahsyat yang akan Kau genapi dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau yang akan menjamin setiap biaya-biaya setiap bulannya yang dibutuhkan, baik itu untuk perkuliahannya setiap semester Tuhan,
baik untuk kebutuhan sehari-harinya. Kami berdoa, Allah kami Tuhan yang akan selalu mencukupkan, menyediakan apapun yang diperlukan anakmu Yuda. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya berkat terbaik sudah Engkau berikan mulai daripada pagi hari ini sampai seterusnya. Kami juga merindukan kiranya Engkau akan memakai Yuda terus di Palangka nanti Tuhan. Kemanapun nanti Engkau akan menuntun Yuda untuk bergereja di salah satu gereja yang ada di Palangka. Kami merindukan Yuda tetap menjadi berkat. Yuda boleh membawa harum nama kemuliaan-Mu Tuhan. Yuda boleh menjadi contoh bagi orang-orang yang di gereja, di tempat nanti dia berkomunitas Tuhan. Kami mempersembahkan kehidupan Yuda pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya Engkau telah mendengar doa-doa kami Tuhan. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan buat perjalanan hamba-Mu Bapak Gembala dan Yuda yang nanti siang jam 2 akan gunakan motor Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kendaraan yang mereka tumpangi yang Kau jagai, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah melalui kendaraan yang ada Tuhan, Kau pakai untuk menibakan mereka Tuhan ke Palangka dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kami mempersembahkan perjalanan kedua hamba-Mu ini hanya di dalam nama Yesus. Engkau menjauhkan mereka dari kecelakaan, mara bahaya, maut, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kerusakan pada kendaraannya semua kami tolak di dalam nama Yesus. Setiap jalan-jalan yang mereka lalui Engkau jagai urapi. Setiap kendaraan-kendaraan yang berpapasan dengan mereka Engkau urapi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus pada pagi hari ini. Jika besok juga rencana hamba-Mu Bapak Gembala akan kembali melanjutkan perjalanan kembali Tuhan untuk mengikuti kongres Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga akan memberkati, mengurapi setiap transportasi Tuhan, baik itu udara maupun darat yang akan dipakai selama hamba-Mu ini pergi ke Bali Tuhan. Kami berdoa berkat yang terbaik, perlindungan, penyertaan yang sempurna boleh Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Tuhan secara pribadi. Bahkan kerinduannya Tuhan setelah mengikuti kongres, hamba-Mu ini rindu untuk berjumpa dengan keluarga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga akan memakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi keluarga yang akan dijumpai Tuhan. Dan kembali berapa minggu yang akan datang Kau akan mengembalikan hamba-Mu ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat terbaik buat perjalanan hamba-Mu Bapak Gembala dan juga Yuda di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberkati seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan yang sepanjang minggu ini Tuhan yang akan pergi, baik yang akan keluar kota maupun mereka yang ada di samping saja Tuhan, mereka yang membuka usaha, baik sebagai usaha makanan, pedagang sayuran Tuhan, apapun Tuhan, kiranya nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan. Ajar kami untuk selalu berani menyatakan Yesus satu-satunya Tuhan di dalam setiap pekerjaan masing-masing Tuhan. Kiranya dimanapun Engkau mengutus kami di sepanjang minggu ini, Engkau selalu menyertai, memberkati kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau memberikan sekali lagi tempat kemuliaan yang terbaik hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita pulang membawa berkat damai, sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang ada di surga. Dan kita pun juga akan pulang membawa persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal bersama-sama dengan kita. Persekutuannya mulai dari pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali menjemput kita semua.
Kita yang telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ibadah pagi ini sudah selesai, puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk jemaat yang di rumah yang sedang mengikuti ibadah pada pagi.